warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Salam permata dari ruang perpustakaan Pengadilan Negeri Martapura kelas 1B. Saya Ita Widianingsih memandu acara kita sore hari ini, Ruang Baper Bapandiran Permata PN Martapura. Sobat Permata dimanapun berada, lagu yang tadi saya nyanyikan adalah lagu Banjar yang diciptakan oleh Haji Anang Ardiansah, dan saya diiringi oleh musik band dari rekan-rekan hakim Pengadilan Negeri Martapura yang sekarang berkolaborasi juga dengan teman-teman dari kepaniteraan, namanya Ono Band. Nggak mau kalah dong ya, nggak mau kalah. Kalau Menteri Kabinet punya Elek Band, PN Martapura punya Ono Band. Nah, Sobat Permata, acara ini kita lakukan dengan protokol kesehatan yang kita patuhi bersama. Ruangan telah didesinfektan sebelum kita melakukan siaran live ini, dan kami semua yang ada di ruangan ini telah dipastikan sehat untuk berada di dalam satu ruangan secara bersama-sama. Sobat Permata, sore hari ini kita akan ngobrol dengan acara yang disiarkan secara live dari akun IG PN Martapura, Humas PN Martapura. Akun ini merupakan akun resmi, official akun dari PN Martapura yang selalu mengupdate berita-berita tentang Pengadilan Negeri Martapura kelas 1B di dalam perkembangan program-program PN Martapura, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, pencapaian-pencapaian, kebijakan-kebijakan dari pimpinan Pengadilan Negeri Martapura, serta kebijakan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, Sobat Permata, saat ini Pengadilan Negeri Martapura sedang berupaya untuk meraih predikat WBPN. Setelah pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Martapura telah memperoleh predikat WPK. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan untuk meraih predikat tersebut adalah dengan meningkatkan pelayanan publik bagi pengguna layanan maupun kepada masyarakat pada umumnya. Nah, seperti yang kita lakukan pada sore hari ini, kita akan melakukan obrolan santai untuk sharing-sharing informasi mengenai kiat sukses tembus CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami sasar pada obrolan kita saat ini di Ruang Baper PN Martapura adalah tentunya adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang pada saat ini telah lulus pada tahap sebelumnya dan telah mengikuti seleksi untuk ujian masuk CPNS Mahkamah Agung. CPNS Mahkamah Agung ini kita ketahui bahwa di bulan September ini mulai tanggal 2 telah dilakukan ujian untuk awal ya. Jadi nanti ada perbincangan kita tentang bagaimana sih prosesnya dan sebagainya dengan para narasumber yang akan kita hadirkan. Narasumber kita ada 3 yang bisa hadir sore hari ini, semuanya dalam kondisi sehat, yang mempunyai pengalaman bagaimana sih mereka bisa tembus sebagai CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita panggil narasumber kita. Yang pertama, ada Mbak Cynthia Arek Surabaya yang saat ini sebagai analis perkara peradilan pada PN Martapura. Halo Mbak Cynthia, kasih dadah-dadah sama Sobat Permata kita. Lalu yang kedua, ada pemuda Medan Mbak, kan? Yang saat ini sebagai administrasi register perkara pada PN Martapura, Mas Cesar. Halo Mas Cesar.
Mbak Cynthia, Mas Cesar, Mbak Amira. Sore hari ini kita lihat ada teman-teman Sobat Permata yang sudah join di akun IG Humas PN Martapura. Ada teman-teman kita dari jauh juga. Nah, sebelum bincang-bincang ini kita lanjutkan, kita akan menyampaikan bahwa nanti di akhir acara kita akan mengumumkan 3 orang yang akan kita berikan door prize. Tidak harus melakukan apapun, hanya bisa bertahan sampai akhir tayangan ini dengan penuh antusias. Door prize-nya kita punya merchandise dari PN Martapura. Bisa minta tolong Mas Cesar, kita perlihatkan door prize kita. Ada cantik dari PN Martapura disertai dengan bingkisan untuk protokol kesehatan. Iya. Jadi Sobat Permata, stay tune ya sampai akhir acara ini nanti. Nah, kita mau cerita-cerita nih ceritanya ya, cerita-cerita sama Mbak Cynthia, Mas Cesar sama Mbak Amira. Ini kan kita tahu ya, mulai tanggal 2 September kemarin untuk calon CPNS Mahkamah Agung ini sudah memulai untuk ujiannya. Nah, mungkin kalau saya tidak mengalami ya ujian yang sama, jadi saya tidak begitu paham mengenai tahapan-tahapan yang dilalui oleh CPNS Mahkamah Agung ini. Mbak Cynthia lah mungkin kita tanya-tanya dulu. Mbak Cynthia udah berapa lama ya di PN Martapura ya? Saya udah 3 tahun. 2 tahun Sobat Permata, sudah 2 tahun di PN Martapura. Sedangkan kalau yang berdua ini, Mbak Amira dengan Mas Cesar ini masuk ke PN Martapura 11-12 sama saya. Jadi kurang lebih kita masuk ke 7 bulan ya ada di PN Martapura. Jadi ini masih fresh banget loh, pengalamannya masih fresh banget mengenai waktu mendaftar CPNS Mahkamah Agung. Nah, tapi kan bagaimanapun kita tanya senior dulu lah ya. Kita tanya senior dulu, senior ya kan. Mbak Cynthia dulu gimana sih tahapannya, apa aja sih yang dilewati Mbak Cynthia waktu itu untuk sampai akhirnya lolos CPNS Mahkamah Agung? Dari awal ya Bu? Iya. Dari keluar pengumumannya. Betul, dari ya. mulai tahu pengumuman, tahunya pengumuman bagaimana, terus sampai akhirnya mengikuti tahapan-tahapannya seperti apa? Dari awal lihat pengumumannya di web Mahkamah Agung. Jadi kalau mau daftar ke CPNS Mahkamah Agung bisa buka webnya Mahkamah Agung, nanti ada pengumumannya. Nah, dari lihat pengumumannya, daftarnya kalau saya dulu daftar di website BPM ya? Iya, Oh ya, kita buka di SSCASN dulu, SSCN. Iya, SSCN, di webnya SSCN. Kita cari informasi dari situ ya. Iya, kita lengkapi data-data kita di SSCN, sudah punya akun. Tinggal tunggu pengumuman. Nanti ada pengumuman untuk jadwal SKB seleksi kompetensi dasar. Oh, ini yang mulai dari tanggal 2 September ini ya, SKD ya. Namanya. Oke. Nah, terus setelah selesai SKD nanti ada pengumuman kelulusannya. Kalau lulus lanjut ke SKB seleksi kompetensi bidang. Lanjut ke SKB seleksi kompetensi bidang. Jadi ada sudah 2 tahap nih ya, Sobat Permata ya. Terus setelah itu, kalau sudah lulus di seleksi kompetensi bidangnya, tinggal pemberkasan Bu. Pemberkasan. Ya, kita lengkapi berkas-berkas sesuai yang diumumkan di web Mahkamah Agung. Kita kirim ke Mahkamah Agung. Oke. Ya. Jadi ada 3 tahap yang harus dilewati. Yang pertama SKD, lalu SKB, lalu pemberkasan. Nah, sekarang ini Sobat Permata yang sedang mengikuti seleksi tentunya sudah dimulai tanggal 2 September kemarin untuk SKD. Nah, tapi tidak ada salahnya kita sharing tentang SKD ini dulu, bagaimana, apa yang
apa namanya yang dihadapi oleh Mbak Cynthia, Mas Cesar, Mbak Amira pada waktu di SKD itu. Kita bahas tahap per tahap. Coba untuk Mbak Cynthia gimana waktu itu SKD itu? Yang ditanyakan apa sih di SKD itu? SKD itu dibagi 3 Bu, waktu saya dulu. Kayaknya sama aja ya sampai sekarang ya, dibagi 3. Itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan, PIU, tes intelijensi umum kalau nggak salah. Yang terakhir TKP, tes kepribadian. Nah, ini ada yang lebih fresh nih ingatannya nih, Iya. yang baru aja tembus dan jadi CPNS di Mahkamah Agung dan ditempatkan di PN Martapura. Mas Cesar, coba apa sih itu SKD itu? SKD itu seperti yang tadi bilang terbagi 3, ada tes ada TWK, tes wawasan kebangsaan, terus ada TIU, tes intelijensi umum, ada TKP, tes kepribadian. Saya akan coba jelaskan satu tentang TWK itu. Jadi kalau waktu saya ya, gimana tuh? tentang sejarah bangsa Indonesia. Oh, kayak semacam wawasan kebangsaan gitu. Oh iya. Secara umum, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. termasuk pembukaannya. Oh. Kemudian ada tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Artinya kita juga harus tahu dong tentang amandemen itu ya, gitu ya. Iya. Oke. Terus setelah kita apa namanya SKD itu dilakukan memang 1 hari atau berapa hari atau bagaimana? Untuk SKD sendiri dilaksanakan dalam 1 hari. 1 hari. Satu hari ya, iya 1 hari di 1 kota Bu, karena dibagi di beberapa kota. Jadi misalnya untuk yang di Provinsi Jawa Timur di Surabaya, nanti Provinsi Jawa Barat di mana gitu. Oh, jadi gitu. ya satu hari di 1 provinsi. Jadi di 1 hari di 1 provinsi dan itu tidak serentak karena dibagi gitu ya. Iya. Oke, untuk SKD. Jadi mungkin ada yang kemarin tanggal 2 September itu ujiannya di Bandung, mungkin ada yang di Semarang dan sebagainya gitu. Oke. Nah, terus kalau SKD sendiri Mas Cesar, ini biasanya soalnya tuh sampai berapa banyak sih? Kalau waktu saya itu yang itu ada 100 soal Bu. 100 soal. 100 soal. Oh, 100 soal Sobat Permata. Terus waktu yang diberikan untuk menyelesaikan berapa lama Mbak Amira? Antara 1 sampai 1,5 jam saya. 1 sampai 1,5 jam. Berarti artinya kita harus memperhitungkan dong jumlah soal dengan waktu yang diberikan. Jadi 1 hari itu untuk SKD. Nah, lalu untuk kita tahu bahwa kita lolos dari SKD itu bagaimana caranya? Untuk SKD sendiri ada ambang batas nilainya, passing grade atau disebut dengan passing grade-nya. Saya lupa Bu, cuman mungkin untuk tahun ini mungkin langsung ada pengumumannya atau diberikan waktu pas hari ujian. Tapi kita tahu nilai passing grade-nya itu nanti diberitahukan ya? Ada pengumumannya. Ya. Biasanya di lokasi tesnya juga ditempel-tempel pengumuman. Oh gitu, ya. Jadi di lokasi tes biasanya juga diberikan papan-papan tempelan pengumuman mengenai passing grade-nya gitu. Artinya kalau misalnya nih saya nih ikut SKD hari itu, ternyata saya tidak melewati passing grade, otomatis saya gugur dong hari itu, gitu. Ya, Bu. Oh gitu. Tahu saat itu. Ya, keluar dari ruangan langsung bisa dilihat nilainya. Nanti ada layarnya diperlihatkan. Oh gitu, ya. Jadi Kalau kita bisa tahu. Ya, kalau tahun kami bisa dilihat di YouTube ya. Waktu masa pandemi itu bisa dilihat YouTube. Kalau Ya, sebelumnya SKD-nya kan nggak masa pandemi, belum ada masa pandemi seperti ini. Itu sekitar awal tahun 2000. Hari ini bisa dilihat di YouTube, gitu ya. Oke. Terus
ini kan kalau sudah selesai nih, lulus nih, lanjut ke SKB berarti kan? Benar. Nah, kalau SKB sendiri bahannya apa yang harus dipelajari? Kalau SKB itu tergantung bidang masing-masing Bu. Jadi kan ada beberapa formasi yang dibuka oleh Mahkamah Agung. Ini boleh sekalian jawab pertanyaan kayaknya ya Bu ya. Oh, ada pertanyaan Jadi saya jawab. Oh ya, coba. Ada pertanyaan dari Mas Arofa Azhar. Iya. Tahun ini buka formasi apa saja Mahkamah Agung? Nah, ini Ya, sekalian nih sekalian. dijelasin sama Oke. Mbak Cynthia. Jadi di Mahkamah Agung untuk tahun ini ada 4 formasi yang dibuka. Jadi ada analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan, ada analis perkara peradilan, ada pengelola perkara dan pengelola barang milik negara. Nah, ini ada kaitannya sama SKB nanti Bu. Waktu seleksi kompetensi bidang itu nanti soalnya yang muncul sesuai dengan formasi yang dipilih. Kebetulan kalau saya kebetulan saya analis perkara peradilan. Oh gitu. Ya, jadi waktu itu sesuai dengan bidang saya yang muncul soalnya berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan itu gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi nanti SKB itu tergantung pada formasi apa yang Sobat Permata mau masukin gitu ya. Jadi kalau analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan tentunya yang ada hubungannya dengan itu, sama halnya misalnya analis perkara peradilan tentunya yang berhubungan dengan itu pertanyaan-pertanyaannya. Berarti ini kompetensi dari bidang masing-masing gitu ya. Iya. Nah ini biasanya berapa hari ujiannya? Itu sama seperti SKD Bu, 1 hari tapi tidak serentak. Oh gitu. Jadi pelaksanaannya sama, dia dilaksanakan di 1 hari, tetapi tidak serentak karena berdasarkan wilayah gitu ya. Terus waktu yang diberikan sama juga. Sama juga. Sekitar 1 sampai 1,5 jam. Dan 1 hari itu dibagi sesi-sesi lagi Bu. Oh, Jadi ada sesi dari pagi sampai sore kalau pas saya. Artinya 1 orang ini hanya mengikuti 1 sesi Satu atau? sesi. Oh gitu ya. Jadi Sobat Permata untuk pelaksanaan ujian CPNS Mahkamah Agung yang diikuti oleh Mbak Amira dan Mas Cesar, ini yang benar-benar yang sebelum ini ya, sebelum formasi ini, sebelum pembukaan yang ini, mereka yang mengikuti ini dilaksanakan SKB-nya itu dalam 1 hari dibagi beberapa sesi. Jadi Sobat Permata nanti apabila sudah sampai pada tahap SKB harus diperhatikan baik-baik, ikut sesi yang keberapa gitu ya, ikut yang sesi keberapa. Terus pada waktu mengerjakan sama ya seperti waktu SKJ gitu kan, langsung ada passing grade-nya, langsung sistemnya gugur gitu. Untuk SKD sendiri Bu, passing grade-nya tidak ada. Oh gitu. Jadi nilai SKD sendiri digabung dengan SKB kemudian diurutkan. Rankingan, pakai sistem ranking. Pakai sistem ranking Sobat Permata. Terus artinya kita di situ bersaing dong dapat nilai ya kan, karena siapa yang paling tinggi nilainya, paling bagus rankingnya, nanti dia akan terjaring di dalam ranking yang diperlukan untuk dalam 1 kuota itu ya, gitu. Berarti kalau misalnya nih saya udah ikut SKB terus ternyata saya tidak bagus rankingnya, tidak masuk ke dalam kuota, langsung gugur hari itu juga. Sebelum ada pengumuman resmi belum bisa diputuskan sih. Kadang ada yang mengundurkan diri atau kadang ada yang tidak masuk kriteria gitu. Artinya untuk SKB sendiri ada waktu ya sampai untuk di Nilai ya SKB gitu. Oke. Jadi Sobat Permata untuk yang SKB sistemnya untuk perankingan itu tidak pada hari itu juga diumumkan gitu ya. Tidak. Oke. Nah, terus ini umpama nih kita berandai-andai sudah lulus, sudah dinyatakan masuk ke badan kuota, apalagi yang dilakukan? Pemberkasan. Ya, yang berkas untuk
dikirim ke Mahkamah Agung. Iya. Kita tahunya kalau kita itu perlu melengkapi berkas-berkas itu dari mana? Dari web Pengumuman. SSCN dan pengumuman resmi di Pengumuman resmi di- Mahkamah Agung. Dari Web apa? Mahkamah Bisa Agung. diulangi? Webnya SSCN Dan website resminya Resminya Mahkamah Mahkamah Agung. Ada 2 web Sobat Mata yang harus dipantengin sampai tahu bahwa kita lolos di SKB gitu untuk melakukan pemberkasan. Jadi pemberkasan ini nanti kita mengikuti apa yang diminta di situ gitu ya. Iya. Kasih contoh dong biar dari sekarang Sobat Permata bisa siap-siap apa aja sih berkas yang diperlukan untuk pemberkasan itu? Yang pertama itu ada SKCK. SKCK, surat Bebas narkoba. ya, surat hasil tes bebas narkoba, ijazah jelas bu, dari sini ijazah, Keterangan sehat. surat keterangan sehat. Kurang tahu kalau untuk yang baru ini ada tambahan sertifikat Nah. vaksin ya kayaknya, Oh, gitu. Iya. Nah, ini dia ada tambahan sertifikat vaksin COVID-19 untuk yang baru ini, gitu ya. Sepertinya ditambahkan. Oke. Kita diberi waktu berapa lama sih untuk melengkapi dokumen-dokumen itu? Nah kebetulan waktu itu waktu pemberkasan itu udah mulai masa pandemi ya Bu. Jadi kita diberi kesempatan lebih lama, sekitar 1 bulan sejak pengumuman. 1 bulan sejak pengumuman. Setelah itu untuk melengkapi pemberkasan. Jadi cukup lama dan untuk tahun kami berdua itu semua berkas diupload Bu, tidak dikirim. Oke, berarti semuanya sudah finalize ya. Iya benar Gitu. Bu. Jadi Sobat Permata dipersiapkan dokumen-dokumen yang tadi dijelaskan oleh para narasumber. Lalu ketika nanti Sobat Permata ternyata masuk kepada kuota SKB dan dinyatakan lulus, maka nantinya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemberkasan itu akan di-upload karena mengingat sekarang ini sedang masa pandemi. Itu yang dialami oleh Mbak Amira dan Mas Cesar 7 bulan yang lalu ya. Nah, kita lihat lagi pertanyaan dari Sobat Permata. Ada Sobat Permata Indra Kuskus menanyakan, kalau dinyatakan diterima untuk penempatan gimana? Nggak gimana-gimana. Jadi coba kita tanya dengan para narasumber kita. Daftar di mana dulu? Di Medan Bu. Di Medan. Mbak Amira di mana? Di Semarang. Mbak Amira, Mbak Cynthia? Surabaya. Surabaya. Artinya penempatannya tentunya di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Mas Indra Kuskus mau daftar, Mas Indra Kuskus harus siap dong ditempatkan di seluruh Indonesia. Terus pertanyaan yang kedua, banyak pertanyaannya ya. Ini tadi Mas Indra Kuskus tadi. Untuk PNS Mahkamah Agung, apakah ada tunjangan kinerjanya? Kita tanyalah sama mereka kan. Ada tunjangannya enggak? Ada. Ada dong. Katanya alhamdulillah. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Nah. Boleh dikasih bocoran nggak sih berapa sih tunjangannya? Kalau untuk tunjangannya CPNS-nya itu 80% dari tunjangan asli. CPNS 80% dari tunjangan asli. Jadi realnya berapa Mas Cesar? Coba berapa sih terimanya? Yang sudah 100% berapa sih terimanya? Sebut nominal nih bu. Disebut nominal biar mereka tertarik. Sobat Permata tertarik. Sebut nominal sekitar ya 3 ke atas lah. Sekitar 3 ke atas lumayan loh, ya kan, bisa buat beli-beli ini itu di Imol. Awal itu masih bisa traktir. Oh, alhamdulillah masih bisa traktir padanya baru 80% ya kan? Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mrs. Haidir. Ini anak wedok saya yang ada di Paringin ini. Ini yang bersangkutan nggak pernah mengalami tes CPNS. Dia mengikutinya tes Cakim soalnya. Oh iya. Iya. Jadi bisa
Bisa dong bagi tips and triknya bisa lulus gimana Kak? Nah ini yang kita akan bahas, tiapnya apa sih gitu kan. Jadi apa sih yang dilakukan oleh Mas Cesar, Mbak Amira, Mbak Cynthia supaya lulus? Mungkin Mas Cesar dulu lah cerita, apa sih tipsnya waktu itu, triknya apa bisa lulus? Yang pasti Bu, untuk memilih informasi, kalau saya pribadi itu butuh strategi. Memilih formasi butuh strategi, ini yang pertama. Memilih formasi butuh strategi. Terus Belajar tetap pasti untuk semua orang, untuk mempersiapkan belajar, tapi tidak fokus untuk belajar saja. Tetap dibarengi dengan istirahat, ya, sedikit senang-senangnya boleh. oh, senang-senang juga. Jadi yang kedua, belajar wajib, tapi harus diimbangi dengan kemampuan kita istirahat, kemampuan kita juga untuk refresh, karena nggak bisa ya kita Ya, belajar benar, terus Bu. menerus, Betul. lama-lama hang, ya Ya, kan? benar. Oke, terus apa lagi? Ketiga, di harinya yang perlu persiapan mau menghadapi hari H, hari ujiannya. Jadi kita tetap pasti istirahat dan tidak membebani diri kita untuk belajar untuk menuju hari hanya. Jadi sudah persiapan dari dulunya setelah mendaftar. Ya, jadi yang ketiga, menurut Mas Cesar, yang paling penting itu triknya itu pada hari H itu kita tetap tenang, ya kan? Tetap tenang, jangan merasa terbebani. Kerjakan seperti laksana kita ngerjakan seperti kita latihan soal biasa Ya, gitu benar. ya. Oke, supaya jangan terbebani. Itu triknya kalau dari Mas Cesar. Kalau Mbak Amira, apa sih triknya yang dilakukan sampai bisa tembus CPNS Mahkamah Agung? Kalau trik dari saya itu yang pertama itu minta restu orang tua dulu untuk daftar. Anak soleha. Oke. Terus kebetulan itu kan waktu itu saya udah ada kerja Bu, jadi izin dulu sama manajer, jangan diem-diem karena kalau mau izin SKD itu kan nggak bisa izin bohongan. Oh baik. Dan alhamdulillah manajer saya mengizinkan dan mendukung. Anak soleha. Lalu kalau belajar itu setiap harinya sekali belajar maksimal 1 jam aja kalau saya. Jadi biar otaknya nggak panas gitu loh Bu. Komputer. Iya. Ya. Tapi nanti diulang lagi siang belajar atau malam belajar. Biasanya saya sebelum subuh itu belajar. Persis seperti cara dia makan, sedikit-sedikit diulang-ulang. Oke. Iya. Jadi yang pertama minta restu dari orang tua. Terus yang kedua, kalau sobat permata ternyata sudah bekerja, tipsnya dari Mbak Amira, jangan diam-diam dari tempat kerja. Justru harus memberitahukan karena nanti di SKD dan seterusnya itu waktunya kita tidak tahu Iya, ya. di hari kerja. Di hari kerja. Oleh karenanya harus memberitahukan dan dia malah dapat restu gitu. Oke, terus ada yang lain nggak? Ada Bu. Apa tuh? Jangan lupa sering join Telegram sama ikuti info-info CPNS di Instagram. Itu banyak banget info soal-soal CPNS. Nah, itu terus ikut join di channel Telegram itu yang sesuai formasi kita. Jadi banyak yang sharing-sharing tentang soal-soal formasi kayak apa, kayak gitu materi-materinya. Jadi ada gambaran gitu Bu soalnya. Anak gaul. Jadi yang ketiga dia join di forum-forum, ada Telegram, ada Instagram, YouTube channel, YouTube channel yang sesuai dengan formasi yang akan kita masuki, karena di situ akan ada sharing-sharing mengenai persiapan apa yang diperlukan dan juga kadang-kadang banyak yang keluar soal-soal dari situ ya, yang di-share di karena situ. sudah gitu. disesuaikan sama kisi-kisi Bu. Nah, ada kisi-kisi dari situ yang bisa diperoleh. Terus kita tahunya kalau ada forum di Telegram, terus di IG kayak gitu dari mana? Kita search aja keywordnya, biasanya kalau saya ya formasi. Oh gitu. Iya.
Searching pakai keyword formasi yang Sobat Permata ingin masuki gitu ya. Iya. Iya. Ada lagi? Habis triknya. Habis, iya. Oke. Kalau Mbak Cynthia, apa sih tips trik supaya tembus? Sudah habis dijawab. Oh, sudah habis. Iya, kurang Jadi, lebih aja sih kalau dari saya ya. Minta restu orang tua, join grup di Telegram, banyak banget bahannya dari grup Telegram. Tapi joinnya nggak usah semuanya, join untuk formasi yang dituju aja. Jadi biar lebih fokus belajarnya. Oke. Iya. Ya. Ibadahnya perlu, Apa? ibadahnya yang perlu juga. Oh iya, berdoa. Iya, benar berdoa. Minta orang tua doain juga, Bu. Luar biasa Biasanya dari orang tua saya tembus. iya, soleh dan soleha. Iya. Haru banget. Satu lagi mungkin yang lupa disebutin, Bu, bisa diikutin perkembangan CPNS Mahkamah Agung di Twitternya. Ada, Bu, Twitter CPNS Mahkamah Agung ya, rekrutmen CPNS Mahkamah Agung. Searching ya. Rekrutmen CPNS Mahkamah Agung di Twitter, karena di sana akan diupdate info-info, termasuk ketika nanti akan ada bukaan formasi lagi untuk CPNS Mahkamah Agung. Iya. Kalau adminnya lagi iseng biasanya jawab pertanyaan juga. Kalau adminnya lagi iseng, mudah-mudahan didengar sama adminnya, jadi tidak iseng-iseng dan selalu merespon pertanyaan yang diberikan, di replay gitu ya. Oke. Itu tadi tips triksnya untuk tembus. Terus apa nih lagi pertanyaan dari Mas Gusta Dewantara? Motivasi untuk mendaftar Mahkamah Agung untuk Mbak analis perkara peradilan, Mbak analis perkara peradilan, Mbak Cynthia. Oke. Saya daftar jabatan itu soalnya Bismillah lolos, Bismillah, amin lolos Mas. Ayo motivasinya apa Mbak Cynthia? Waktu itu kok milih jadi analis perkara peradilan di Mahkamah Agung? Jawab jujur boleh nggak, Bu? Boleh jujur, nanti ada jawaban keras juga boleh. Saya jawab jujur karena saya kebetulan sarjana hukum. Kemudian kuota yang dibuka untuk sarjana hukum paling banyak di analis perkara peradilan. Jadi waktu itu saya pikirnya mungkin peluang untuk masuknya paling besar di situ. Jadi saya daftarlah ke analis perkara peradilan. Karena di analis perkara peradilan itu seingat saya saingannya cuma sama anak-anak sarjana hukum. Oke, jawaban jujurnya. Iya. Waktu itu dia formasinya untuk analis perkara peradilan lebih banyak. Jadi akhirnya itulah yang diambil, dan Mbak Cynthia juga sarjana hukum. Jadi dia memang pas saja untuk masuk di situ. Persaingannya juga dengan sarjana hukum. Jadi akhirnya merasa bahwa lebih tepat untuk masuk di situ. Itu jawaban jujur. Ada jawaban yang pencitraan? Nggak ada juga. Oh, nggak ada. Ya, oke lah, jawabannya jujur. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Haji Odon. Halo Ji, apa kabar? Bagaimana penempatan kerja di pengadilan sesuai dengan bidang pendidikan kita? Bagaimana kesan Bapak sama Ibu setelah dinyatakan lulus bekerja di pengadilan agar menjadi motivasi buat kami? Kita jawab satu-satu. Bagaimana penempatan kerja di pengadilan sesuai dengan bidang pendidikan kita? Sekarang saya tanya Mas Cesar. Mas Cesar sekarang ditempatkan di tempat yang sesuai dengan bidang pendidikan Mas Cesar dan formasi yang Mas Cesar masuki tidak? Kalau untuk penempatannya sesuai bidang formasi yang saya lama, Bu. Cuman untuk pengadilan sendiri kan notabene dasarnya hukum, sedangkan saya dasarnya komputer, Bu. Oh gitu, ya. Tapi Mas Cesar memasuki sesuai dengan formasi yang diperlukan. Ya, jadi saya keluar dari zona nyaman saya. Oh, dia keluar dari zona nyamannya, luar biasa. Oh no, Ben, jangan ngantuk ya. Oke. Memperluas ilmu. Oke. Jadi
Lanjut ke Mbak Amira. Kalau Mbak Amira gimana? Penempatannya sesuai enggak? Penempatannya saya sesuai. Uh-huh. Saya pengelola sistem dan jaringan di Subbab Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan PTIP. Itu. Jadi berdua ini merasa penempatannya sudah tepat karena memang sesuai dengan formasi yang diinginkan. Mbak Amira pengelola jaringan dan memang Mbak Amira ditempatkan di bagian perencanaan dan teknologi informasi. Kalau Mbak Cynthia, tepat nggak penempatannya? Tepat sekali. Saya Tepat sarjana sekali. hukum, dapat di Kepanitraan Perdata Pengadilan Negeri Martapura. Gitu. Jadi semua merasa penempatannya tepat. Terus tadi ada pertanyaan kedua yang dari Haji Odon. Apa tadi pertanyaannya ya? Bagaimana kesannya setelah dinyatakan lulus? Bagaimana kesannya setelah dinyatakan lulus terus bekerja di pengadilan? Kesannya apa? Lulus nih kan? Wah lulus, gimana nih kesannya? Gitu. Pasti kesannya senang karena niatnya kan sudah mendaftar di sini Bu. Jadi ketika lulus ya alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Merasa bangga pada diri sendiri lah ya, bisa menyisihkan sekian banyak peserta ujian yang lain gitu ya. Mas Cesar, opo? Ya pasti sama Bu, bersyukur, senang, tapi deg-degan juga Bu. Kenapa Penempatannya deg-degan? kan belum tahu langsung Oh, keluar. penempatannya. Mungkin ada cerita-cerita ya mengenai masalah penempatan ini menarik loh ya, mengenai penempatan ini. Iya, saya Iya, Bu. kesenggol. Mungkin ada yang mau Kecolongan saya. sedikit Bu. Oh gitu, ada yang punya pengalaman. Ada yang punya pengalaman penempatan ini. ya. Semuanya melirik ke saya. Kita tanya sih, Saya kenapa kecolongan. Mbak Cynthia ada apa mengenai penempatan ini gitu? Iya, jadi waktu keluar pengumuman bahwa diterima senang banget Bu. Tapi waktu keluar pengumuman penempatan nangis saya seminggu Bu. Nangis 1 minggu, bengep itu muka. Iya. Karena saya kan fresh graduate, jadi saya baru lulus kuliah, memang benar-benar baru lulus, belum sempat kerja di mana-mana. Daftar CPNS pertama kali, alhamdulillah mungkin memang rezekinya langsung keterima di Mahkamah Agung. Keluar pengumumannya dapat penempatan di PN Martapura. Saya nggak tahu PN Martapura itu di mana Bu. PN Martapura di mana nggak tahu. Ya Allah, ya kan? Ini memang bukan anak IPS dulunya sepertinya. Geografinya nilainya berapa tuh? Saya anak IPA Bu. Oh anak IPA, Iya. pantesan. Karena Martapura ini terkenal dari zaman dulu kala penghasil intan, ya kan? Nah terus gimana nih, nangis nih? Iya, saya sempat mau mengundurkan diri Bu. Mengundurkan diri, Iya. sudah keterima dengan perjuangan sudah, itu mau iya, mundur. saya sempat mau mundur karena dapat penempatan jauh dan kebetulan waktu itu memang orang tua saya agak berat juga melepas anaknya kan jauh Bu. Ini Sobat Iya. Permata, ini cerita yang real ya, yang Iya. dialami oleh Mbak Cynthia. Jadi ini bisa jadi bahan Sobat Permata juga untuk untuk mempersiapkan mental bahwa Sobat Permata itu nanti akan mengalami kemungkinan ditempatkan di tempat yang jauh dari tempat Sobat Permata mendaftar gitu. Nah terus nih sudah nggak boleh, suruh mundur, Iya. nangis, terus Iya. gimana? Sudah sempat telepon Ibu Kasub Kepegawaian di PN Martapura Bu. Sudah bilang mau mundur. Alhamdulillah waktu itu Bapak KPN-nya baik hati sekali Bu. Ya, Pak Ketua Pengadilan Negerinya Pak Sutiono ya. Oke, Makasih buat Pak Sutiono. Ya. Saya ditelepon oleh Pak Sutiono langsung Bu. Oke. Dijelaskan bahwa nggak perlu takut, PN Martapura bagus kok. Iya memang teman-teman, PN Martapura di tengah kota. Iya, Kalimantan itu sudah kota. Kalimantan sudah kota. Iya, sudah banyak mall di sini. Ada mallnya kan? Iya. 5 langkah loh dari Iya, kantor kita benar sekali. Ya. Gitu Iya. nangis sampai Iya. 1 minggu, ya kan? Padahal belum tentu di rumahnya di Semarang sana deket sama mall, ya kan? Terus akhirnya dijalani lah. Iya, karena sudah ditelepon Pak Sutiono, dijelaskan, dinasehatin juga, terus akhirnya berangkat. Bu. Berangkat.
Ketika sudah sekarang ini bergabung dengan keluarga besar Martapura, apa yang dirasakan? Seneng aja sih Bu di sini kerjanya. Ya sudah administrasinya bagus loh di PN Martapura. Kerjaannya juga tertata rapi. Jadi enak nanti calon-calon CPNS yang baru kalau masuk PN Martapura ditunggu untuk bergabung ke keluarga besar. Untuk bergabung dengan keluarga besar PN Martapura. Itu tadi mengenai pengalaman ya, sharing pengalaman bagaimana yang dirasakan setelah keterima. Terus lanjut ada pertanyaan dari Mbak siapa ini? Mbak Mayang Reini. Apakah ada formasi khusus untuk mengikuti CPNS Mahkamah Agung? Oke. Jadi untuk formasi khusus yang dalam format CPNS Mahkamah Agung kali ini ada 4, ya, ada 4. Yang pertama untuk yang cum laude, kemudian yang kedua untuk disabilitas, yang ketiga ini memberikan kesempatan bagi sobat permata yang berasal atau mempunyai asal sebagai putra putri Papua dan Papua Barat. Kemudian untuk yang 4 tentunya adalah formasi yang umum. Jadi ada 3 formasi khusus yang bisa diikuti dalam CPNS Mahkamah Agung kali ini. Oke. Terus tadi ada pertanyaan yang ini ya dari Mbak Nona. Ibu-ibu yang terhormat, bagaimana kalau calon peserta baru hamil muda? Biar nggak stres kelamaan nunggu dan pada saat tes. Maklum masih morning sickness. Oke. Kalau ini mereka belum pernah hamil. Bisa jawab. Mungkin bisa kita bagi tipsnya. Jadi kalau kita mau tes yang sekarang ini kan sudah ada sesinya, ya. Sesinya sudah ada jamnya. Nah, tentunya yang pertama harus memperhitungkan waktu, ya kan? Memperhitungkan waktu supaya nanti pada saat mau tes tidak menunggu kelamaan. Dan sekarang ini karena semuanya itu sistemnya online ya, jadi tepat waktu itu harus gitu kan, tepat waktu itu harus. Nah, mungkin ada Mas Cesar atau Mbak Amira yang bisa menambahkan yang real dilihat pada waktu itu gimana sih teman-teman pada nunggunya ngapain ya? Ini morning sickness ya? Oh iya, saat itu kebetulan waktu saya tes di sesi saya ada yang hamil juga Bu. Alhamdulillah dari panitia di daerah-daerahnya itu memprioritaskan ibu hamil. Jadi sudah boleh duduk di ruangan dulu. Oke, ya itu pengalaman yang diperoleh Mbak Amira pada waktu mengikuti tes masuk CPNS. Jadi sebelahnya ada ibu hamil dan yang bersangkutan diperkenankan oleh panitia untuk masuk lebih dulu di dalam ruangan. Tentunya supaya nggak capek nunggu ya. Untuk urusan antri apapun ibu hamil didahulukan. Oke, karena kita semuanya di Mahkamah Agung ini telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan khusus kepada ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Tentunya hal ini juga ada imbasnya juga terhadap sobat permata yang dalam kondisi hamil muda dan mengikuti tes CPNS Mahkamah Agung. Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin ada pernyataan yang bisa kita baca di situ? Oke, nah kalau belum ada, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya lagi sedikit. Kita cerita tentang, nah ini sudah keterima, masuklah pemberkasan sudah. Berapa lama sih dari pemberkasan itu sampai akhirnya mendapatkan SK untuk ditempatkan? Kalau waktu tahun 2020 itu sekitar 2 bulan Bu, pengumuman penempatan. Jadi cukup waktu lah ya untuk mempersiapkan seandainya nih ternyata kok penempatannya jauh gitu ya. Iya.
2 bulan. Terus kalau Mbak Amira juga sama ya, sekitar 2 bulan ya? Iya, Karena sama. satu angkatan kan ya, satu angkatan. Saya masih ingat Sobat Permata ketika saya baru datang, ternyata datanglah tiba-tiba kan, kemudian menyusul saya beberapa saat kemudian itu ada 2 pemuda dan pemudi, yaitu Mas Cesar dan Mbak Amira, yang masih memakai baju kemeja putih, rok hitam, ya kan, bawahan hitam, melaporkan bahwa mereka adalah CPNS yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri Martapura, dan saya sampaikan bahwa selamat datang, ini rumah kita bersama. Nah terus, oh ada pertanyaan rupanya. Kayaknya yang nanya ini nggak ikut dari awal, Bu. Nggak ikut dari Iya, awal, tadi sudah dijelaskan iya, di tadi awal. sudah disinggung di Iya, awal. sudah dijelaskan di awal. Berarti dia nggak ikut Iya, melihat waktu sepertinya. Ono Ben nyanyi juga. Benar, Bu. Boleh diulang nanti ya Ono Ben ya, nyanyinya ya. Iya. Ini ada yang nggak ikut katanya dari Iya, tadi. tadi Oke. di awal nggak ikut, Bu. Yang duduk di tengah sudah nikah belum? Di tengah mana? Di ini, tengah Bu? mana? Di Bukan tengah saya, mana? katanya ditanyain ya. Bukan ya. Oke. Yang ini mana? Iya, kebetulan belum nikah Pak yang nanya. Pak Haji belum. Iya, yang belum di Pak tengah. Haji. Ya. Mungkin kalau Pak Haji ada calon yang bisa masukkan dalam kriteria high quality jomblo, bisa ajukan lamaran kepada Mbak Cynthia. Perlu digarisbawahi Pak, yang high quality ya Kak. Oke, terus kita cek apa lagi, ada lagi pertanyaan, nggak ada ya pertanyaan. Oke, terus lanjut. Nah, kalau Mbak Cynthia sendiri ya, sekarang ini kan banyak sobat-sobat permata yang sedang, ini baru tahap awal ya, sedang di dalam SKD, ya kan. Nah, terus mereka mau menghadapi SKB. Referensi literatur apa yang bisa dibaca oleh sobat-sobat itu, selain tadi kan sudah diberitahu ya, lewat web ini, web itu, join ini, join itu. Kalau referensi yang literatur yang lain apa mungkin yang bisa disarankan dari pengalaman bertiga aja? Kalau dari saya lebih banyak ke e-book sih Bu. Jadi sebenarnya di Telegram itu banyak juga kan, ada di grup Telegram itu biasanya ada senior. Jadi maksudnya CPNS dengan formasi yang sama di tahun sebelumnya. Nah beliau itu biasanya men-share e-book dalam bentuk PDF. Share e-book. Iya. Oke. Nah, kalau saya lebih banyak belajarnya dari situ atau cari contoh soal-soal CPNS tahun lalu di Google. Banyak banget yang bisa di-download. Oke. Kalau Mbak Amira? Kalau saya juga dari soal-soal Bu, jadi saya cari-cari soal-soal tryout. Karena kalau baca materi itu kan materi banyak banget Bu. Jadi kalau saya belajar dari soal, kalau dari soal ini kan belajar jawabannya nanti langsung membaca materi juga Bu. Jadi dapat dapat soal dan dapat materi. Kalau belajar materi aja kan cuma dapat materi. Gitu. Jadi lebih banyak belajarnya dari soal-soal, bisa didapat dari itu, bisa didapat dari grup itu tadi, gitu ya. Sebenarnya sobat permata ya, dengan masuknya Mbak Amira di PN Martapura ini saya senang karena saya bukan satu-satunya lagi orang yang pendok bahasa Jawa di sini. Ada dia gitu. Oke. Kalau Mas Cesar, gimana? Apa sih yang dibaca? Literatur apa yang mungkin bisa disarankan, direkomendasikan kepada sobat-sobat permata? Kurang lebih sama Bu, saya juga belajarnya kemarin itu dari e-book, juga dari tertib, juga dari soal-soal tahun sebelumnya Bu. Oh, dari soal-soal tahun sebelumnya. Oke, sudah ada pertanyaan lagi dari Mbak Ameliasa 1403. Berapa biaya yang diperlukan untuk pendaftaran sampai tes nantinya? Nah, berapa Mbak Cynthia biaya yang diperlukan? Biaya transport. Ya, biaya transportasi yang diperlukan. Cuman itu aja sih Bu, nggak ada Biaya transportasi yang Iya. diperlukan. Iya. Artinya untuk pendaftaran sampai tes 0
rupiah yang dikeluarkan untuk mengikuti tes CPNS Mahkamah Agung. Kalau Mbak Amira Mas Cesar sama juga? Sama Bu, kami juga rupiah. Seperti uang parkir, nah itu. Uang parkir yang dikeluarkan. Oke, jadi Sobat Permata, jangan khawatir, Anda mengikuti tes pendaftaran CPNS Mahkamah Agung maka 0 rupiah yang Anda saudara akan keluarkan, kecuali biaya-biaya pribadi yang akan saudara keluarkan sendiri. Nah Sobat Permata, mungkin sedikit kita sampaikan bahwa di dalam tes ini sifatnya adalah transparan. SKB begitu gugur langsung bisa dilihat, SKB pengumumannya secara terbuka, rankingnya tahu. Kemudian nanti ketika sampai di dalam pemberkasan dan selanjutnya ada yang mundur dan sebagainya, itu semuanya dilakukan dengan transparan. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Reinhardt kali ya, Mas kali ya. Reinhardt. Reinhardt, Mas. Teman seangkatan saya. Oh, teman seangkatan, baiklah, teman satu angkatan. Kalau nanti lulus sebagai CPNS Mahkamah Agung, iklim kerja di tempat kerjanya berdasar pengalaman gimana? Gimana iklim kerjanya? Ayo jawab teman satu angkatan. Saya yang jawab ya. Iklim kerjanya sekarang lagi cerah sih cuacanya, Mas. Cuaca cerah. Ya, suasana kantor. Iya, maksudnya kan suasana kantornya, lingkungannya. Oh iya. Kebetulan di PN Martapura semuanya dianggap keluarga, jadi enak kita kerjanya secara kekeluargaan semuanya. Iya. Kalau ada kesulitan dibantu, bisa dikoordinasikan dengan. Kalau Mbak Akira gimana perasa iklim kerja di PN Martapura ini? Bagi CPNS lo ya, maksudnya ini dia Mas Reinhardt mau nanya, posisimu CPNS lo di situ, gimana kamu menghadapi iklim kerja di situ? Semuanya baik-baik semua, dari ketua, wakil, hakim-hakim, maditera, sekretaris, bapak ibu kasub, panmut, semuanya baik-baik. Semuanya baik-baik. Ini jawaban jujur kan? Jawaban jujur, Bu. Jujur loh. Jadi kan saya itu nangis-nangis terus di sini. Ya, itu benar sekali. Dan semuanya itu membuli tapi dalam arti menghibur. Membuli tapi menghibur. Jadi saya kalimat baru, membuli tapi menghibur. Iya, makanya sekarang saya alhamdulillah udah sedikit betah, sudah betah. Oh, sudah betah sekarang. Oh iya. Yang disebutin cuman atasan-atasan, teman-teman staff itu berarti teman-teman sudah tadi ya, teman-teman. Oh, iya. Jadi kalau Mas Isal gimana sebagai CPNS menghadapi iklim kerja di sini? Baik-baik semua, Bu. Baik-baik semua. Sobat Permata tak kasih tahu ya, dulu dia datang tuh badannya segini loh, lalu sekarang segini dia. Saking baiknya. Baru 7 bulan, bayangkan ya kan. Jadi jangan takut pada bayangan, jangan takut pada bayangan, karena ternyata seorang CPNS pun akan mendapatkan perlakuan yang sama di lingkungan kerja. Dan selalu saya tekankan bahwa kita adalah satu keluarga. Senang satu, senang semua, susah satu, susah semua, tertawa satu, tertawa semua, tidak ada yang saling menertawakan. Tuh. Nah, terus ada pertanyaan lagi loh. Dari ini kayaknya Mas atau Bapak gitu ya. Agustinus Sangkakala. Ya kan? Ini mungkin warga negara Amerika ini. Apakah ada usia maksimal, minimal untuk bisa tes PNS Mahkamah Agung? Karena usia saya sudah di atas 20 tahun. Oke, sudah di atas 20 tahun rupanya Mas Agustinus ini. Apakah masih bisa sih dia masuk di dalam tes CPNS Mahkamah Agung? Kalau saya jawab maksimalnya di tahun saya kayaknya itu 35, Bu. 35 tahun maksimal. Kalau minimal mungkin yang penting sudah berijazah. Ya kan, karena itu syaratnya kan harus ada ijazah sesuai dengan formasi yang ya. Maksimal 35, sama sih di tahun saya. Maksimal 35, minimalnya tidak disebutkan karena yang penasaran.
Mas Agustinus Sangkakala ini di atas 20-nya berapa gitu. 20 tambah 20 apa 20 tambah 10 gitu kan. Oke kan? Pertanyaannya ya. Lalu kita lanjut untuk menjawab lagi pertanyaan dari Mas Gusta Dewantara. Lingkungan peradilan apakah nanti boleh memilih pada saat pemberkasan atau menyesuaikan dengan gelar kesarjanaan? Jadi maksudnya mungkin begini ya, kan ada proses pemberkasan tadi. Nah terus lingkungan peradilan ini apakah boleh memilih dengan sesuai gelar kesarjanaan? Artinya kan lingkungan peradilan kita tahu ada peradilan umum, peradilan tun, peradilan militer yang seperti itu. Nah apakah bisa memilih atau bagaimana? Kalau saya tidak bisa memilih, Bu. Jadi kita udah siap untuk ditempatkan di 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Oke. Dan kalau pada waktu pendaftaran itu sudah ada belum itu untuk formasi lingkungan peradilan apa gitu? Belum ada dipilih, Bu. Belum ada. Jadi kita menandatangani surat pernyataan untuk mau bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi Sobat Permata nanti ada surat pernyataan yang bunyinya siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan di lingkungan 4 peradilan ya gitu. Oke. Jadi inti jawabannya untuk Mas Gusta Dewantara tidak bisa memilih. Lanjut ada pertanyaan lagi dari Mas Indra Kuskus. Sampai udah nanya ya yang ini Mas Indra Kuskus ini. Oke. Sudah menikah boleh nggak ikut daftar CPNS Mahkamah Agung? Sangat boleh. Sudah punya anak pun boleh, Bu. Sudah nikah, sudah punya anak boleh, asalkan tidak melebihi batas maksimal yang sudah ditetapkan di dalam persyaratannya. Tapi dia nggak nanya nikah berapa kali juga enggak sih, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi jawaban kita bahwa kalau dia sudah 35 stop tidak boleh. Tapi kalau cuman sudah menikah, punya anak, tadi ada yang lagi hamil muda, Mbak siapa tadi yang mengalami morning sickness. Nah, kita doakan kan mudah-mudahan lolos di PNS kali ini. Amin. Ada lagi pertanyaan habis? Oke habis. Kalau habis kita tanya yang terakhir kita tanya kepada para narasumber, ya kan? Ada nggak pengalaman atau cerita yang sampai saat ini masih dikenang tentang waktu ujian CPNS Mahkamah Agung? Mbak Cynthia dulu deh. Waktu SKB, Bu, waktu seleksi kompetensi bidang, saya banyak belajar untuk ilmu untuk hukum pidana dan hukum perdata. Saya yang belajar cuma di 2 itu karena saya kira untuk hukum pidana dan perdata itu kan yang paling maksudnya umum lah, Bu. Biasanya kan dijadikan soal-soal. Nah ternyata waktu SKB yang keluar soalnya PTUN semua, hukum tata usaha negara semuanya. Oh gitu. Iya. Terus dari panik dong, panik. Iya, panik sekali. Panik sekali. Masa enggak, ya kan? Iya. Terus dari mulai ilmunya, terus hukum acara tata usaha negaranya, jadi saya panik. Ya, jadi saya jawab sebisa saya. Kan waktu kuliah tetap pernah belajar itu, cuman kebetulan waktu persiapan itu tidak diulang lagi pelajarannya. Saya lebih banyak belajar pidana sama perdata. Ternyata yang muncul tata usaha negara. Jadi lebih dipersiapkan lagi aja sebelum tes. kalau Mbak Amira ada nggak yang berkesan apa yang nggak lupa gitu, aduh yang tak akan terlupakan pengalaman pada waktu ujian tuh? Berarti bukan tentang materi ya, Bu? Apa aja boleh, maksudnya peristiwa apa sih waktu itu yang membuat teringat terus gitu, apa gitu? Kalau Mbak Cynthia tadi kan ternyata yang dipelajari beda sama yang keluar gitu kan, belajarnya pidana perdata, keluarnya tun gitu. Nah terus kalau Mbak Amira ada nggak? Kebetulan di SKB saya juga ada materi kuliah saya, Bu. Kan saya ini kan
teknik telekomunikasi, tapi yang keluar itu ada manajemen informatika, ada sistem informasi. Jadi kayak banyak beberapa yang saya itu belum pernah belajar itu. Jadi pakai ilmu apa tuh? Hitung kancing. Ilmu dalam. Ilmu dalam, pakai hitung kancing gitu. Oke, yang ada pertanyaan loh lagi dari Mbak Novi Sinta. Bolehkah minta contoh-contoh soal tes CPNS Mahkamah Agung? Boleh. Nanti akan kami share linknya dan kami pin di dalam tayangan IG ini. Okay? Atau kalau mungkin nggak sempat nanti karena tidak live ini kan nanti mungkin ini nanti bisa dilihat di bio IG. Jadi di IG Humas PN Martapura nanti kita taruh link di situ untuk soal-soal tes CPNS Mahkamah Agung. Nah, kurang baik apa dong kita, ya kan? Mas Cesar belum jawab tadi. Apa pengalamannya yang berkesan gitu waktu tes CPNS itu? Waktu pengumuman kelulusan, Bu. Kenapa tuh waktu pengumuman kelulusan? Jadi karena transparan, nilai dari SKD itu sudah diketahui dari awal. Dan dari pengumuman nilainya masih baik-baik saja. Nah, ternyata pas SKB jeblok tuh nilai, Bu. Jadi setelah SKB saya sudah kurang semangat gitu. Ya sudah tunggu pengumumannya aja. Tapi waktu ternyata di hari pengumuman itu saya kemales-malesan. Malah waktu pengumuman itu saya tidur tidak kerja. Jadi saya tidur. Ternyata ada yang membangunkan dalam HP untuk melihat pengumumannya. Dan ternyata nama saya termasuk yang lulus, Bu. Yakin itu namamu? Yakin, Bu. Nama saya sulit soalnya, Bu. Oh gitu, iya. Orang Ben jangan ngantuk ya. Jadi waktu itu sudah nggak pede keterima gitu ya, ternyata keterima. Luar biasa dong senangnya. Luar biasa. Ya. Dan akhirnya ketemulah sama keluarga besar PN Martapura. Jadi itu pengalaman ya. Untuk pembagian door prize, pembagian door prize. Sobat Permata, tadi sesuai janji kita di awal bahwa pembagian door prize ini akan kita berikan tanpa syarat. Tanpa syarat, kita hanya akan melihat atensi dari Sobat Permata mengikuti tayangan kita sampai sore hari ini. Jadi Mas, ayo kita bacakan dari bawah siapa yang masih mengikuti. Yang masih pengumuman untuk pembagian door prize. Ada yang mau saya kenalkan kepada sobat-sobat Permata semua ya. Ayo Mas, mungkin bisa ditampilkan untuk shoot wajah-wajah dari Ono Band, ya kan? Jadi ada yang masuk sih tapi nggak lewat, di situ ada DM minta dikenalkan dengan anggota Ono Band. Oke lah, kita shoot lah ya. Jadi Sobat Permata, Ono Band ini adalah bandnya rekan-rekan hakim PN Martapura. Ada Bapak Arif Mahardika di keyboard. Nah, Bapak Arif Mahardika di keyboard. Ini hakim pengawas PTSP Pengadilan Negeri Martapura. Jadi kalau PN Martapura beberapa kali lomba PTSP, beliau inilah hakim pengawas PTSP-nya. Iya. Lalu yang gitaris ini ya, gitaris kita ini adalah Bapak Gesang Magdiasto. Ini bisa di zoom wajahnya. Oke, Pak Gesang.
Lalu berkolaborasilah dengan, karena ini harusnya rekan hakim yang main ini, tapi rupa-rupanya ada talent kita yang menggantikan. Ini ada Mas Agus dari pidana. Jadi Ono Band ini memang merupakan apa ya, band yang kita bentuk untuk rekan-rekan hakim mengisi apa namanya sela-sela waktu yang kita lakukan untuk persidangan, untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah itu bisa menyalurkan hobinya. Kebetulan di PN Martapura ini semua artis loh, hobinya ini semua gitu. Nah jadi itulah Ono Band. Tadi ada yang DM pengen kenalan sama Ono Band. Oh jangan itu kalau Ono Band itu Mas tolong dikeluarkan lagi. Nah kalau Ono Band ini sold out, jangan dilamar. Nah sudah sold out untuk Ono Band ya. Sekarang kita mau ngetes nih yang masih pada online untuk door prize. Saya akan menyebutkan satu kata sandi. Nanti siapa yang mengetikkan di kolom komentar kata sandi tersebut, kita ambil 3 yang tercepat, ya kan? Oke, saya sebutkan kata sandinya. Apa kata sandinya? Kita ambil. Oke, kata sandinya biar semua sobat permata tahu bahwa kita di PN Martapura ini punya slogan kami adalah Permata, dan itu merupakan singkatan. Nah mungkin untuk lain kali saya akan bikin pertanyaan apa singkatannya Permata, tapi kali ini cukup sobat permata tuliskan kata sandinya Permata. Nanti kita akan pilih 3 yang tercepat. Oke, kita masih menunggu. Kata sandinya adalah Permata. Kita tunggu 3 yang tercepat untuk menuliskan kata sandi. Maka akan kita kirimkan door prize merchandise dari Pengadilan Negeri Martapura. Boleh kita ambil Mas, kita tunjukkan Mas door prize kita Mas. Mas Cesar ambil door prize-nya untuk kita tunjukkan. Yang kedua akun Haji Odon, lalu yang ketiga siapa ini Mas? Gak kebaca. Lisna Karlina ya. Selamat untuk 3 pemenang door prize dari Ruang Baper pada sore hari ini ya. Oke sobat permata, sebagai kesimpulan dari obrolan kita sore ini adalah untuk tembus CPNS Mahkamah Agung yang harus dilakukan adalah pertama, memastikan semua tahapan harus dilakukan, tidak ada yang terlewat. Kemudian yang kedua, belajar dengan cukup, jangan diforsir karena apa yang kita pelajari akan hilang pada saat kita dalam kondisi kelelahan dan menjadi tidak fokus pada saat ujian. Yang ketiga, membaca referensi yang telah direkomendasikan oleh para narasumber kita, dan referensi tersebut
dengan senang hati akan kami share melalui akun Humas PN Martapura melalui bio ID kita. Kemudian yang keempat, tetap tenang menjelang hari H dan pelaksanaan hari H, dan ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Yang kelima, persiapkan mental, siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Yang terakhir, semua usaha harus disertai dengan doa agar semua usaha kita mendapatkan kelancaran dan kemudahan sehingga terkabul apa yang menjadi hajat kita. Demikian obrolan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa pada ruang baper selanjutnya. Terima kasih atas atensi Sobat Permata semua. Saya selaku host pada acara sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kalimat dan hal-hal yang cukup berkenan di hati Sobat Permata semua. Terima kasih atas atensinya. Dan kita orang Banjar dong. Kita akhiri dengan pantun. Setuju Kak? Ikan sepat, ikan gabus. Kalau bermanfaat, bantu dong kami komen bagus. Miskin tepuk tangan ya. Ikan haruan bunga selasih. Kru ini kru. Cukup sekian dan terima kasih. Bila itu baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Permata.